Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi Kami dari kelas akuntansi 7 dengan NIM 23 2018 0049 ingin mempresentasikan tentang pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan studi empiris perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah latar belakang, kedua tinjauan pustaka, dan ketiga metode penelitian. Dalam latar belakang terdapat data perhitungan manajemen laba pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2019. Kasus manajemen laba yang baru ini terjadi adalah kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk yang diduga telah terjadi penggelembungan senilai 4 triliun oleh manajemen lama pada laporan keuangan perusahaan tahun 2017. Hasil investigasi berbasis fakta yang dilakukan oleh PT Ernst & Young Indonesia kepada manajemen baru Aisyah yang tertanggal 12 Maret 2019. Dugaan penggelembungan ditenggarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap grup Aisyah. Laporan keuangan 3 Pilar periode 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Internasional dipersoalkan oleh manajemen baru yang mengambil alih perseroan pada Oktober 2018. Hasil investigasi terhadap laporan keuangan tersebut menyatakan bahwa adanya temuan terhadap dugaan penggelembungan pada pos akuntansi senilai 4 triliun rupiah serta beberapa dugaan lain. Hasil penelitian Shelly Marcelina tahun 2020, Batiar Effendi tahun 2020, dan Asri, Hadi, Eko, dan Hardianto pada tahun 2021 mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Lain halnya dengan hasil penelitian Yusak dan Andy tahun 2021 menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh atau negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Bahtiar Effendi tahun 2020, Shelly Marcelina tahun 2020, dan Rina Malhayati tahun 2021 mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Naomi Puspita dan Khofit tahun 2020 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pada tinjauan pustaka terdapat tinjauan teoritis, yaitu teori keagenan. Sesuai pernyataan Jensen dan McLean tahun 1976, yaitu manajemen sebagai pihak agen berkewajiban meningkatkan kemakmuran shareholder sebagai pihak prinsipal. Di lain sisi, pihak manajemen juga mempunyai harapan untuk dapat meningkatkan kompensasi yang akan diterimanya. Menurut Pambudi tahun 2017, pihak manajemen sebagai agen juga memiliki informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak shareholder sebagai prinsipal. Adanya ketidakseimbangan informasi dan dua motivasi di atas dapat mendorong terjadinya manajemen laba. A. Manajemen laba. Menurut Harry 2015, manajemen laba merupakan masalah moral paling penting bagi profesi akuntansi. Manajemen laba dapat diartikan sebagai sebuah trik akuntansi di mana fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manajer yang berusaha dalam memenuhi target laba. B. Profitabilitas. Menurut Agus Sartono tahun 2010, definisi rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Apabila nilai rasio dihasilkan semakin besar, maka dapat dilihat bahwa manajemen aset perusahaan dijalankan dengan baik. C. Ukuran perusahaan. Menurut Veronica dan Sidarto tahun 2005, ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, dan menurut Seftian tahun 2011, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Pada kerangka pemikiran, terdapat profitabilitas sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, dan manajemen laba sebagai variabel Y. Hipotesis, pengaruh profitabilitas pada manajemen laba H1 adalah profitabilitas diduga berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba H2 adalah ukuran perusahaan diduga berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Metode penelitian, variabel, dan pengukuran. Pada variabel manajemen laba, terdapat pengukuran 1. Total akrual sama dengan laba bersih dikurangi kas.
Kedua, total akrual dibagi total aset sama dengan 1 dibagi total aset ditambah pendapatan dibagi total aset ditambah jumlah aktiva tetap dibagi total aset. Yang ketiga, non-akrual diskresioner sama dengan 1 dibagi total aset ditambah pendapatan dikurangi piutang tahun sebelumnya dibagi total aset ditambah jumlah aktiva tetap dibagi total aset. Dan keempat, akrual diskresioner sama dengan total akrual dibagi total aset dikurangi non-akrual diskresioner. Lalu pada variabel profitabilitas menggunakan pengukuran return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. Terakhir, pada variabel ukuran perusahaan menggunakan pengukuran ukuran perusahaan sama dengan log total aset. Populasi dan sampel. Populasi di dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel yang mewakili populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 sampai 2019. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi berganda. Dalam melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.